Setelah pilkada itu ya betul. Ini kita selama jeda pemirsa terus diskusi dan kita sedang on air bapak-bapak. Tadi kita berusaha mengintrospeksi diri kita, bangsa kita, negara kita soal bagaimana jabatan publik ini kan kita kan harus ada partai politik, sepakat kan Mas Komar? Jadi jangan anggap kita nggak butuh partai politik loh. Bener kan, kita butuh. Demokrasi itu mutlak partai politik. Nah, bahwa kita perlu ada evaluasi, iya. Nah, kaitannya sekarang dengan pejabat publik, karena ini segmen terakhir. Ini kan bukan cuma di eselon 1-2, kalau dibilang sama Mas Komar ada politisasi. Bahkan pilkada itu kan kemudian membawa dampak tersebut. Karena kepala daerah itu harus diusung partai politik atau independen pilihannya. Kalau dia partai politik, ya dia mungkin pilihan di SKPD-nya, di kepala dinasnya adalah orang-orang bawaannya. Cuman kebenaran aja nggak terlalu kelihatan sama kita di pusat nih, misalnya di Jakarta. Anda punya catatan apa yang harus jadi koreksi kita sama-sama deh? Di era demokratisasi ini aktor utamanya itu parpol. Maka kalau ingin perbaiki keadaan harus dimulai perbaikan internal parpol. Pimpinan yang berkualitas, kemudian memberikan kontribusi orang dan ide yang berkualitas, dan parpol harus mendidik. Dulu itu kalau DPR setelah 45 ke Jakarta itu disangoni rakyatnya loh, karena mewakili aspirasi rakyat. Ke Jakarta dikasih duit. Sekarang calon malah memberi uang rakyat gitu. Jadi ini harus koreksi total. Jadi perbaikan bagi saya dimulai dari internal parpol kalau ingin perbaiki. Mas Adi, kita kan harapannya parpol itu ngasih yang terbaik dari mulai di daerah gitu ya. Misalnya Pak Hidayat Nur Wahid partainya punya berapa kepala daerah. Harapannya kan kalau ngusung kepala dinas yang terbaik, bukan yang terdekat. Nah, jadi saya melihat begini Tina, bahwa negara ini kan diatur oleh dua undang-undang. Satu undang-undang tertulis, satu undang-undang tidak tertulis. Undang-undang tidak tertulis tadi Prof. Konal bilang bahwa di negara-negara maju itu ini lebih tinggi kadang-kadang dibandingkan dengan yang tertulis. Nah, ini harus dihormati, etika, norma sosial dan lain-lain itu harus dihormati. Nah, kemudian kenapa sih kita menyebut menteri itu jabatan politik, political appointee dari presiden atau dari masyarakat? Ini kan begini, kira-kira teorinya itu begini. Kalau ada kendaraan nih, bis, ada supirnya, ada keneknya, ada teknisinya. Kita orang politik itu mengendalikan bis ini, tujuannya tapi sudah jelas ya. Misalnya dari Jakarta Surabaya, saya naik di situ, saya mengendalikan. Nanti kita berhenti di sini ya, jalannya bisa dipercepat nggak? Untuk itu mungkin ada businya harus diganti. Ini politikal. Ini kemauan politiknya. Nah, jadi kalau orang masuk ke departemen, ke kementerian, nggak bisa mengendalikan politiknya, pokoknya dibiarin suka-suka, ini pasti tidak memiliki kemampuan politik, tidak memiliki leadership. Nah, politik itu menjadi penting karena dia mengendalikan, menurut dia nih, karena targetnya dia ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi misalnya, infrastruktur dibangun dulu. Ini dari presiden kemudian memerintahkan kepada Menteri PU, infrastruktur bikin dulu, karena pertanian ini misalnya jelek, kita coba masuk ke irigasi dan lain-lain. Jadi policy gitu ya, mana yang lebih dulu, tapi tujuannya itu udah ada dulu. Nah, ini kerjanya orang politik. Jadi jangan orang politik masuk ke situ kemudian menata ini dirjennya harus ini diganti, nanti eselon satunya diganti, dia putar-putar kemauan dia, akibatnya mesin itu nggak jalan, bis itu nggak jalan. Nah, tadi kan Anda katakan presiden itu kabinet sekarang kabinetnya KW3. Walaupun presiden kan kalau Pak Hidayat bilang punya hak prerogatif untuk menggeser kiri kanan. Menurut Anda semudah itu nggak dalam kondisi nyata politik Indonesia? Menurut saya sih tidak sesusah itu juga. Oh, nggak sesusah itu juga? Jadi ada juga orang misalnya kayak Gus Dur melihat Mahfud MD, siapa sih orang tahu Mahfud MD, tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan, dites aja, kalau memang gagal diganti. Bukan pertanahan ya? Pertanahan ya. Kemudian ada beberapa menteri yang orang nggak tahu. Riza Ramli misalnya kan diambil oleh Gus Dur. Ini di luar kelihatannya jago. Coba dites di dalam, ternyata bisa. Ya nggak ada masalah juga. Kalau nggak bisa masuk terus dikeluarin. Pak JK masuk dikeluarin. Nah, ketika Pak JK misalnya ada indikasi terlalu banyak main-main ketika di Menteri Perindustrian, ini bisa mengganggu polisi pemerintahan, jadi ganti. Nggak ada masalah juga. Nah, memang kita ini harus membuang jauh-jauh pola pikir zaman Soeharto yang kalau kabinet itu harus 5 tahun plus 5 tahun. 5 tahun malah bisa berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Pendidikan nah, ini sama kan, semua zaman sekarang ini kan persoalan juga bertambah. Persoalan itu bertambah cepat, kayak contoh misalnya tiba-tiba kita harus menghadapi masyarakat ekonomi Asia.
Ini sudah siap apa belum? Tapi gini Mas, kalau bergantinya terlalu cepat, bukankah kemudian kesannya, benar kata Pak Hidayat, kesannya presiden nggak bisa memilih atau khawatir kebijakan itu terpatah-patah di tengah jalan? Tapi begini, ada orang yang kelihatannya bagus, jujur, intelektual, begitu dikasih kekuasaan menyimpang kayak di Malarangeng, kayak Anas Urbaningrum, kayak Angelina Sondakh. Kan kita nggak tahu, ini orang pinter, cantik gitu loh. Tapi ketika dikasih kekuasaan menyimpang, ya diganti. Kan tidak semua orang jadi yang performanya baik. Jadi baru ketahuan pas setelah dimasuk laga yang sebenarnya gitu di laga sebenarnya kalau ada masalah ya diganti. Jadi jangan karena sudah terlanjur ini, karena sudah dipilih, waduh ini harus 5 tahun kemudian dibiarkan. Ini kan akan merusak sistem. Masalahnya Pak Hidayat, apakah partai-partai politik itu seikhlas itu gitu loh? Kita paham benar bahwa setidaknya dari zaman Pak SBY sampai sekarang kan mesti keroyokan gitu ya. Presiden tuh mesti keroyokan didukung oleh partai politiknya. Apakah serela itu misalnya Anda punya calon nggak terbaik? Oh ternyata dari Anda nggak terbaik, ya udah deh nggak saya kasih dari partaimu ya, saya kasih ke partai lain atau saya kasih profesional. Rasanya kita curiga partai politik tidak selegowo itu. Iya, sebenarnya tinggal bagaimana presiden dan wapresnya mengelola bab komunikasi dengan partai politik terkait dengan opportunity untuk kementerian apa gitu ya. Misalnya kan bisa juga dikasih ruang, misalnya Anda ruangnya dari 1 sampai 3 misalnya. Mungkin tidak atau tidak, kalau tidak mungkin Anda berarti di tempat yang lain. Saya kira itu semuanya bisa, dan saya yakin partai-partai politik tetap menghormati kepada presiden terpilih karena apapun dialah yang dipilih oleh rakyat. Tapi saya ingin menggarisbawahi yang tadi kita bicarakan, betul bahwa yang nomor 1 adalah etika, adalah moral, hukum yang tak tertulis, kepantasan, kepatutan dan lain sebagainya, dan itu harus selalu dibiasakan, dan karena kita secara prinsip mengapresiasi. Tapi jangan sampai kemudian menjadi seolah-olah kita tidak memiliki aturan-aturan yang bisa kita rujuk, yang memungkinkan kita untuk menilai secara lebih objektif. Terkait dengan misalnya kerusakan birokrasi di tingkat daerah misalnya. Itu kan sebenarnya sudah kita ingin perbaiki melalui undang-undang tentang pilkada yang berubah dari langsung menjadi tidak langsung. Setiap pilkada itu akan menghadirkan birokrat yang sangat resah kalau mereka mendukung kandidat bagaimana, kalau tidak mendukung bagaimana, ya kalau yang didukung menang. Kalau kalah dampaknya di lapangan. Tapi kan dianggap setback kalau itu, Pak Hidayat. Itu bagian-bagian yang bisa kita perdebatkan. Yang kedua, terkait dengan masalah misalnya anggota DPR yang tadi Prof. Komar menyampaikan dulu disangoni gitu, sekarang justru itu salah satu di antara permasalahannya adalah karena kalau money politik tahun 55 pun juga money politiknya dahsyat sebenarnya kalau kita mau jujur. Berikutnya, sekarang ini kemudian terjadi kondisi yang sekarang kita semuanya sangat menyesalkan adalah karena perubahan undang-undang tentang pemilihan umum yang dulu sistemnya adalah sel-sel tertutup, sekarang di sel-sel terbuka. Ketika pemilihan sel-sel terbuka, cenderungnya memang yang mengeluarkan duit lebih banyak, yang paling populer, yang paling itulah yang akan menjadi. Kalau inputnya semacam itu, kita bisa bayangkan outputnya semacam bagaimana. Karenanya kita akan mengusulkan kembali setback memang. Iya. Tapi kami yakin itu lebih baik. Jadi biarlah yang dicalonkan itu dan mungkin jadi itu adalah bukan orang karena duitnya paling banyak, popularitasnya paling tinggi, tapi kualitasnya paling tinggi. Saya rasa untuk hal ini Mas Komar mesti menanggapi dan terakhir tanggapan, terutama soal bagaimana ternyata urusan etika harus ditata dengan sebuah sistem. Pilihan-pilihan yang terbaik itu juga akan muncul dari sistem. Nah, menurut Pak Hidayat harus dibuat nggak seterbuka sekarang lah. Sekarang ini sungguhnya kita punya referensi, punya presiden, punya pelajaran yang banyak, perjalanan politik. Jadi presiden pun tidak angker sekali kok. Bu Mega bisa, Gus Dur bisa, Pak Jokowi bisa. SBY jadi bisa. Orang untuk berani nyalon jadi presiden itu sekarang hemat saya tidak seangker, wah bisa nggak nandingi Pak Harto. Gitu. Nah ini positif ya. Dan kedua, gonta-ganti menteri itu juga tidak sebagaimana jangan Pak Harto. Setelah itu kan nggak cocok ganti aja, gitu kan. Nah artinya apa? Mari kita lihat mana yang bagus teruskan. Tapi kalau memang merugikan, ya ganti. Seperti misalnya pemilu pilkada itu pelaksanaannya baik, aman, damai, luar biasa. Tapi hasilnya rusak, nggak mutu. Nah, jadi penyelenggaraan yang damai tapi hasil yang mengecewakan. Ya mari dong kita lihat, kita ganti. Jadi waktu electionnya lancar, tapi pada saat govern memerintah ternyata malah nggak jadi apa-apa di pilkada tersebut. Mana yang govern malah ketika jadi saja sudah bermasalah. Mana yang lebih penting proses atau produknya gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Iya betul. Padahal dua-duanya penting ya. Tapi input, proses sama output sama-sama penting ya. Kalau bisa bagus dua-duanya ya bagus. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Kita membahas ini di akhir tahun sebagai potret yang baik ada pejabat publik yang mundur karena tidak mampu.
bukan juga kemudian harapannya dikit-dikit nggak mampu mundur dan akhirnya merasa kalau mundur itu udah prestasi begitu ya. Jadi nanti orang malah merasa tenang aja deh, ambil aja amanah ini, kalau nggak sanggup tinggal mundur. Macet tetap macet gitu ya. Ternyata macet tetap macet. Jadi mundurnya Dirjen Hubdar diapresiasi, tapi kalau tetap macet berarti kita nggak melakukan apa-apa nih. Berarti menterinya nggak melakukan apa-apa dan cuman kita apresiasi saja. Kita nggak cukup dengan mengapresiasi, tapi soal menteri-menteri ini sekarang sudah semakin santer soal pergantian menteri yang diharapkan ini itu. Kita harapkan juga Presiden punya pilihan terbaik. Kalau Mas Komar kayaknya saya tidak melihat Mas Komar antipati sama politik, tapi harapannya itu politik justru ngasih warna yang positif gitu ya, bukan malah politisasi. Terima kasih banyak Pak Hidayat, Mas Adi, Prof. Komar. Kita tutup malam hari ini ya, hari Senin terakhir sekali lagi di bulan Desember tahun 2015. Besok saya masih bersama dengan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.